kok begini, kok segininya hukum di negara kita gitu loh Bang. Karena kan secara sederhana aja, kok yang mendukung dengan alasan yang baik, dengan dasar yang baik, dan bukti yang sempurna malah jadi korban gitu loh Bang. Nilai ini sebaik-baiknya supaya bapak kami pulang begitu ya. Bapak kami pulang, kami bisa berkumpul bersama kembali. Kalau malah oma do bapak nami asam mula asam marpu kami musang ijabu nami. Kejaksaan ini melakukan perbuatan melawan hukum. Apa perbuatan melawan hukumnya? Kejaksaan ini kan biasa ini no respon. Kalau kita suratin pun kan mereka anggap itu tidak ada surat itu. Merasa mereka paling benar lah kayak gitu. Sedangkan kita ajukan upaya hukum secara perdata juga, ya jaksanya ini yang melakukan penyitaan ini mengatakan tidak tahu. Ya, kembali lagi kita di program Cakap Hukum bersama DPC Pradi Medan. Hari ini kita kedatangan narasumber dengan advokat senior Bang Rudi Siombing, Ya. dengan Bang Sultan juga. Dan hari ini juga abang bawa kliennya Bang ya? Ya. Baik, klien dengan Bang apa Bang? Ruben Napitupulu. Bang Ruben Napitupulu. Jadi sedikit sebelum kita mulai, Bang Ruben Napitupulu ini kedua orang tuanya sekarang lagi ditahan ya Bang ya? Di Rutan Balige. Di Rutan Balige terkait perkara tipikor. Dan menarik tadi setelah kita sharing-sharing sebentar, ini antara kerugian negara dengan kepemilikan. Ini agak sumir nih pembahasannya. Milik ya. Hak milik. Jadi langsung kita perkenalan Bang. Ya. Boleh silakan Bang. Baik, terima kasih. Saya Rudi Jenal Siombing dari tinggal di Tarutung, kemudian berkantor di Balige, Kabupaten Toba untuk saat ini. Dengan Bang Sultan ya hari ini Bang. Ya. Oke Bang, kira-kira kita mulai dari Bang Ruben dulu ya Bang ya. Ya. Gimana kronologisnya Bang? Ini kan tadi Abang katakan bahwasanya orang tua sekarang di Rutan Balige ditahan terkait tindak pidana korupsi tipikor. Ya. Nah, coba Abang ceritakan duduk permasalahannya sebelum kita mengkaji hukumnya. Iya Bang. Perkenalan dulu. Ya. Namaku Ruben Napitupulu. Aku anak dari Daulat Napitupulu dan Lumongga Aruan yang saat ini kedua orang tuaku ditahan di Rutan kelas 2 Balige. Sudah 2 tahun untuk yang kedua kali ini. Yang pertama hampir 7 bulan. Jadi mulanya itu kita punya tanah tepatnya di desa Parparen 2, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Tanah ini beralaskan sertifikat hak milik nomor 221 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba. Ya kan? Jadi pada saat itu datang Kementerian Perhubungan Darat melalui kepala desa menjumpai kedua orang tua saya, mengatakan bahwasanya ada rencana pembangunan pelabuhan serta fasilitas untuk semacam perawatan atau bahasa lainnya docking di sekitar tanah kami tersebut. Jadi setelah menyampaikan hal tersebut, juga mereka menyampaikan bahwasanya sebelumnya sudah ada beberapa opsi pilihan tempat dan ternyata sesuai studi mereka, kelayakan mereka, dipilihlah sebagian dari tanah orang tua kita ini akan digunakan. Iya kan? Akan digunakan. Juga dijelaskan bahwasanya kebutuhannya lumayan besar. Jadi bukan hanya tanah orang tua saya yang kena, ada satu masyarakat lagi atas nama Kak Marpaung, tanahnya juga dibutuhkan untuk pembangunan galangan dan docking kapal ini. Jadi pada dasarnya orang tua saya tidak mau menjual tanah ini karena itulah identitas kami, bahwasanya kami berasal dari Parparian ini, Napitupulu yang ada subnya yang adatnya di daerah Pantai Pasir Putih Parparian ini.
Tapi karena ini untuk kepentingan negara, untuk perkembangan kampung kami juga, khususnya Toba, ya kami menyetujui. Yang pasti dari awal kami sifatnya adalah pasif, tidak mengajukan. Jadi ukur-mengukur terjadi pada saat itu, sepakat dan penilaian dilakukan oleh oleh Kementerian Perhubungan langsung melalui tim appraisal. Harga sudah disepakati dan segala proses administrasi sudah terlaksana. Sepakatlah kedua belah pihak, yaitu mama kami dan bapak kami bersama Kementerian Perhubungan Darat dan juga bersama masyarakat, salah satunya itu Ukak Marpaung. Sampai di situ pencairan. Setelah pencairan, tidak berapa lama ada surat panggilan kepada kedua orang tua kami, yaitu ini perkiraannya karena berkasnya sudah ada beberapa yang sudah nggak kelihatan Pak, Bang, yaitu dari surat panggilan nomor B garis 296 garis L titik 227 FD 11 tahun 2021 tanggal 15 November 2021 itu oleh Kasipitsus pada saat itu Pak Richard Sembiring. Bapak mama itu dipanggil sebagai saksi atas dugaan tindak korupsi atas pengadaan lahan untuk pembangunan galangan kapal tadi yang saya maksud yang ada di kampung kami itu. Maka hadirlah kedua orang tua kami. Beberapa lama diperiksa, surat pemanggilan ada juga sebelumnya itu ada surat pemanggilan juga untuk mengukur lahan tersebut oleh kejaksaan. Itu ada tanggal 2 Maret 2022 untuk kedua orang tua kami. Lalu tidak berapa lama diperiksa sebagai saksi. Pada bulan Oktober tanggal 18 Oktober 2022 Bapak Mama dipanggil ke kantor kejaksaan dan pada saat itu juga dilakukan penetapan tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Toba, yaitu pada saat itu Bapak Samsul Karim Kasim, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ya, artinya begini Bang, kita masyarakat awam, tujuan kita cuma satu, pure hanya untuk membangun negara kita ini, daerah kami. Siapa yang nggak mau daerahnya bagus kan gitu. Apalagi sudah banyak kapal motor penyeberangan yang ada di Danau Toba untuk memfasilitasi pariwisata ini. Tapi naasnya ini yang terjadi, kami ditetapkan sebagai tersangka. Aku sebagai anak merasa miris gitu. Kenapa harus kayak gini? Kalau kami tahu seperti ini akan terjadi seperti ini, tidak akan mau kami jual. Lebih baik kami kasih secara gratis. Kan gitu Pak. Jadi setelah ditetapkan sebagai tersangka, kami coba berproses lah yang namanya persidangan di Medan. Ya Tuhan punya kuasa ternyata ya. Oh sorry maaf, sebelumnya selain kami selain bapak dan mama kami, itu ada dari kantor Badan Pertahanan Kabupaten Toba juga ditetapkan sebagai tersangka. Karena aku bukan basic hukum, ya aku minta bantuan dari yang lebih paham tentang hukum melalui lawyer pada saat itu. Ya Tuhan menangkan kita bersama BPN. Itu bulan 6, tanggal 5 bulan 6 2023. Jadi bersyukur kami atas itu semua. Karena jaksa ini kalah, kami menang, dinyatakan bebas, otomatis kata orang-orang, karena aku nggak paham hukum, kata orang-orang jaksa akan kasasi dan lawyer juga mengatakan seperti itu. Ya menurut lawyer pada saat itu, karena kita dikuatkan ketidakbersalahan itu, maka kami mengikuti proses berikutnya. Yang jadi pil pahit bagi kami adalah kami kalah pada saat proses kasasi. Tapi Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Toba itu bisa menang. Bebas. Di situ kami
karena aku anak paling besar, kalau dalam bahasa Batak aku panggowaran, adik-adikku masih sekolah, beban ini sama kami. Beban ini sama aku pribadi langsung, secara langsung, aku bingung. Aku bingung karena secara logika sederhana yang aku nggak kuliah hukum, kenapa kami membantu negara malah kami yang kena, kan gitu. Oke lah, melalui lawyer lagi kembali kami mengajukan namanya peninjauan kembali. Dasar kami adalah satu, pihak BPN bisa menang sebagai yang mengeluarkan produk negara, yaitu sertifikat kami, sertifikat 221. Itu dasar pertama, dan ada yang disebut novum-novum lainnya. Nah, berlangsung peninjauan kembali ini, kami dinyatakan kalah lagi, Bang, oleh Mahkamah Agung. Nah, kami dinyatakan kembali lagi, aku cukup bingung. Tapi aku yakin kemarin kami bisa menang dengan novum-novum yang ada pada saat itu. Itu dia, Bang, singkat cerita dari. Oke, tadi sudah kronologis singkat diceritakan, Bang. Kalau dari kacamata hukum Bang Rudi dan rekan ini, kira-kira bagaimana kronologis perkara ini secara kacamata hukum terkait mulai dari ini kan sudah di pengadilan tingkat 1 dibebaskan, kasasi, diponis sampai Peninjauan kembali. PK. Menarik ini perkaranya, Bang. Coba Abang jelaskan secara hukum. Ini kan sertifikat. Ya. Sertifikat hak milik, yang penerbit sertifikat hak milik, di mana kliknya, mungkin Abang ini susah tadi menjelaskan, di mana klik menjadi suatu tindak pidana korupsi. Oke. Jadi pertama gini dulu ya. Perkara ini kan kita mulai tangani masih tahun ini ya. Tahun ini setelah perkara ini kalah di upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali. Nah, saat ini upaya yang kita lakukan itu yang pertama dulu adalah mengajukan gugatan secara perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Balige. Tergugatnya itu jaksa. Nah, Kejaksaan Negeri Toba kan seperti itu. Karena apa? Kita ajukan itu karena menurut kami ini kan tipis nih perbedaannya nih. Ada sengketa hak milik di sini. Kan gitu ya. Masyarakat atas nama ini tadi Pak Daulat sama Ibu Lumongga tadi kan itu merasa ya mereka adalah pemegang hak berdasarkan sertifikat nomor 221 itu, produknya BPN itu kan seperti itu. Nah, kalau ditanya ini menarik tentang sebuah tindak pidana korupsi dalam perkara ini, tentu kita harus bahas dulu. Kapan tindak pidana korupsi terjadi kan seperti itu. Iya. Kan? Nah, ini kan anggaran negara, Kementerian Perhubungan Darat. Iya. Ya kan? Mereka mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan. Kan gitu. Pembebasan lahan. Tindak pidana itu terjadi kan ketika ada kesalahan pengalokasian anggaran, penggunaan anggaran kan seperti itu. Nah, sama seperti dalam perkara ini, ketika pihak kejaksaan atau penyidik menyatakan bahwa lahan itu merupakan zona sempadan sungai, maka otomatis itu milik negara kan? Iya. Negara. Nah, sangat tidak berdasar ketika PPK dalam program ini membebaskan atau mengalokasikan biaya ganti rugi terhadap tanah negara kan seperti itu. Iya. Tetapi kemudian yang jadi persoalan adalah sebelum ada program ini, sertifikat hak milik sudah terbit oleh pihak BPN sebagai yang punya produk, masyarakat sebagai pemohon kan seperti itu. Ya, udah terlebih dulu. Nah, baru kenapa yang punya program ini dalam hal ini Kementerian Perhubungan Udara berani membayarkan itu karena kan ada SHM. Nah, kalau nggak ada SHM tadi mereka tidak akan bayarkan itu. Kan seperti itu. Nah, SHM ini dikeluarkan oleh pihak BPN sendiri. Nah, gitu kan. Kemudian saya udah sedikit baca-baca juga putusan kasasi itu. Di sana dikatakan bahwa telah terbukti secara sangat meyakinkan perbuatan melawan hukumnya. Oleh karena memang
Inilah kadang-kadang ketidaktahuan masyarakat kan seperti itu. Menurut Pak Daulat waktu itu ada dibuat semacam surat jual beli dari beliau ke istrinya Ibu Lumongga ini. Sebenarnya kan itu bukan sebenda, nggak bisa kan sebenarnya. Nah, namun itulah yang kemudian dijadikan norkah untuk pengurusan sertifikat itu. Tetapi kalaupun misalkan menurut kami, kalaupun misalkan itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kan ini tidak serta-merta membuktikan pidana korupsinya. Administratifnya ini kan Ya, gitu. kan gitu. Begitu. Kalau yang kita bahas hari ini adalah tindak pidana korupsi, kalau misalkan pewarkahan dalam penerbitan sertifikat ini salah, ya batalkan aja sertifikatnya. Ya, administrasi. Kalaupun sertifikat itu batal, lahan itu kan masih tetap miliknya Pak Daulat gitu loh. Benar. Nah, tetapi perbedaannya adalah lahan itu tidak bersertifikat, kan seperti itu. Nah kemudian yang paling penting adalah ini harus tertib dulu nih. APH ini juga harus secara tuntas dulu memahami apa yang dimaksud dengan sempadan itu. Ya kan, sempadan itu kan zona 50 meter kiri kanan sungai Iya. yang kemudian dijadikan sebagai penyangga kan seperti itu. Jadi 50 meter itu dihitung yang mengikuti bibir sungai itu. Diikuti. Begitu juga dengan pasang surutnya kan seperti itu. Nah, yang jadi persoalan dalam perkara ini adalah ada yang lebih jauh dari bibir sungai itu ditetapkan kejaksaan sebagai sempadan, yang lebih dekat ke pantai atau ke bibir sungai ini tidak ditetapkan sebagai sempadan, padahal itu diganti rugi juga. Dan itu tidak temuan juga menurut jaksa yang jauh itu. Nah itulah kemudian ada itu dalam putusan pengadilan Tipikor Medan. Heeh. Hakim mempertanyakan, ini Ukak Marpaung ini sudah dijadikan tersangka atau tidak katanya, karena memang lahannya lebih dekat ke sungai. Begitu. Ya otomatis seharusnya itu dulu yang ditetapkan sebagai sempadan. Tetapi dia tidak jadi perkara, tidak jadi tersangka dalam perkara ini. Nah, Sementara objek kita lebih jauh. lebih jauh. iya lebih jauh. Ah. Itu jadi kan Jadi acuan jaksa pada saat itu menyatakan ini adalah sempadan, ada nggak waktu itu sidang seperti apa, Bang? Kenapa kita dinyatakan sempadan yang dekat tidak gitu? Tidak pernah terjadi tuh Pak. nggak ada sampai ke situ. Hmm. Saya baca di putusan itu, tetapi memang hakim jelas ya, hakim di pengadilan tingkat pertama jelas mempertanyakan tentang status Ukak Marpaung ini tadi. Sampai hari ini tidak ada upaya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau penyidik dalam memperjelas status Ukak Marpaung ini. Ya menurut saya karena penyidiknya ini lebih suka dia menetapkan Pak Daulat dan Ibu Lumongga itu sebagai tersangka gitu daripada Pak Ukak Marpaung ini kan gitu ya. Jadi ternyata baru di Toba saya melihat kejadian ternyata menetapkan sebuah zona sempadan itu bisa zigzag ya, lompat-lompat. Itu. Baik, Bang, menarik nih, Bang. Ini kan sebenarnya sudah menjadi, kalau kita bilang udah benang kusut, bahwasanya ini kan sudah PK. Ya. PK pertama ya. Iya Pak. PK pertama yang mana ditolak. Jadi kan Abang mengatakan bahwasanya dalam putusan pengadilan, kenapa Ukak Marpaung tidak ditetapkan bagian dari sempadan, lebih Ya. dekat. Melihat ini, Bang, ada nggak upaya hukum yang Abang lakukan sekarang ini? Kan ini kan sekarang sudah produk nih hasilnya. Sebelum kita masuk nanti ada eksekusi. Ada nggak upaya hukum yang kita lakukan terhadap faktanya ini terjadi di lapangan? Atau apakah dalam suatu tindak pidana korupsi ada nggak sidang lapangannya? Kan seharusnya hakim melihat ini. Nah gini, jadi dalam pidana juga sebenarnya tidak tertutup kemungkinan dilakukan sidang lapangan. Tapi kan ya beda pendekar kan beda jurusnya, ya kan beda lawyer, beda juga ininya cara dia untuk meyakinkan hakim kan seperti itu. Kan dalam pidana bisa juga kita mintakan sidang lapangan biar jelas dia faktanya. Nah seperti itu. Tidak hanya di pengadilan perdata aja ada istilah PS kan, sidang lapangan. Di pidana juga boleh. Seperti itu. Nah terkait dengan upaya hukum, saya kira masih ada peluang ya. Masih ada peluang
untuk dilakukan peninjauan kembali kedua, mengingat bahwa setelah putusan perkara ini kan Balai Besar Wilayah Sungai BWS. sudah mengeluarkan surat atas permohonan Bung Ruben ini tadi, lengkap dengan petanya. Dan setelah surat itu keluar, Bung Ruben melakukan konfirmasi lagi ke Balai Besar Wilayah Sungai, hanya 5 meter ternyata tanah itu yang masuk dalam wilayah sempadan. Yang jadi persoalan adalah semua objek dalam sertifikat itu sudah disita jaksa. Gitu. Nah, makanya terjadi uang pengganti dalam putusan itu sampai senilai sebesar berapa nilai uang ganti rugi yang diserahkan oleh pihak Kementerian Perhubungan Darat itu. Itu kan total itu. Iya. Keseluruhan. Ternyata dari surat Balai Besar Wilayah Sungai itu hanya 5 meter. Ya harusnya 5 meter itu dong dikembalikan gitu loh. Begitu Nah, ya. yang jadi masalah lagi kemudian hari Senin yang lalu, oleh karena putusan di kasasi dan PK kemarin, dikatakan bahwa apabila terdakwa tidak mampu melakukan pembayaran untuk uang pengganti itu, maka harta benda lainnya dapat dilakukan penyitaan. Iya. Maka hari Senin yang lalu, pihak kejaksaan menyita benda tidak bergerak, harta kekayaan Pak Daulat dan Ibu Lumongga itu di 3 objek, Begitu. tanah dan bangunan. Oke, Bang, menarik. Sudah dilakukan penyitaan terhadap di 3 objek. Iya. Menurut Abang, kira-kira bagaimana pandangan hukum ketika jaksa sudah melakukan eksekusi terhadap ketiga objek ini, sementara kan ada upaya yang tadi kan kalau nggak salah disuratin nih. Iya. Disuratin bahwasanya sudah keluar dari BWS begini-begini. Apa respon dari kejaksaan sendiri terhadap ini? Kejaksaan ini kan biasa ini no respon. Kalau kita suratin pun kan mereka anggap itu tidak ada surat itu. Merasa mereka paling benar lah kayak gitu. Sedangkan kita ajukan upaya hukum secara perdata juga, ya jaksanya ini yang melakukan penyitaan ini mengatakan tidak tahu. Sementara mereka sudah hadiri persidangan sampai beberapa kali. Bung Sultan yang selalu sidang di Pengadilan Negeri Balige tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang kita ajukan di situ. Mereka bilang tidak tahu loh. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Padahal kasih datunnya hadir di situ kan gitu. Seolah-olah nggak satu komando lah mereka ini ya. Nah, jadi kan mereka sudah terbiasa seperti itu. Menurut saya ya gimana ya? Mungkin begitulah cara mereka agar bisa melaksanakan itu seperti itu kan. Harus seperti itu mereka lakukan agar mulus ini penyitaan ini. Baik. Kita ke Bang Sultan dulu nih. Siapa? Bang Sultan, ini kan tadi disinggung bahwasanya Abang sudah melakukan gugatan keperdataan. Betul. Ada nggak kaitannya gugatan keperdataan yang Abang tujukan ini terhadap objek atau supaya jangan dieksekusi dulu nih dalam isi gugatan Abang nih? Begini Pak, pada dasarnya gugatan PMH itu kita lakukan dikarenakan kita menilai bahwa dalam menjalankan proses pidana itu, kejaksaan ini melakukan perbuatan melawan hukum. Apa perbuatan melawan hukumnya? Mereka menggunakan aturan yang paling rendah untuk menilai objek itu masuk sempadan atau enggak. Contoh begini, di Perpres 81 tahun 2014 itu mengatur mengenai zona sempadan 50 meter. Begitu. Kemudian kan ada peraturan pelaksananya di bawah. Itu peraturan Kementerian PUPR gitu, nomor 28 PRT. Nah, dalam satu bab itu ada dibahas seperti ini. Sebentar saya bacakan di sini Bang ya. Di situ ada dijelaskan bahwa sepanjang tanah wilayah sempadan itu dimiliki oleh seseorang dan itu ada hak, maka itu harus dikembalikan secara bertahap. Adapun bangunan-bangunan yang ada di dalamnya bersifat status quo. Jadi tidak serta-merta tanah yang memasuki zona sempadan itu bisa dikategorikan atau langsung secara pidana dirampas begitu. Nah, kemudian di situ dia. Nah, kenapa kita
kita katakan perbuatan melawan hukum karena mereka menggunakan aturan itu. Tapi mereka jaksa ini nggak membaca secara tuntas. Begitu. Di halaman 8, aku masih ingat halaman 8, itu ada menjelaskan. Dalam hal zona sempadan danau, dimiliki oleh masyarakat dengan alas hak yang sah, maka akan dikembalikan secara bertahap dan tetap mengakui kepemilikan itu. Begitu. Nah, kemudian setelah itu keluar surat dari BWS itu tadi. Nah, yang berhak untuk menentukan zona sempadan ini kan BWS. Nah, itu menentukan bahwa yang terkena zona sempadan itu hanya 5 meter, seperti yang dijelaskan Bang Rudi, hanya 5 meter. Nah, di situ dia, perbuatan melawan hukumnya apa? Bahwa kejaksaan menyatakan seluruh tanah dalam sertifikat 221 itu masuk zona sempadan, sementara hanya 5 meter. Nah, aturan mana yang dipakai? Acuan mana yang dipakai? Kalau dikatakan peraturan Presiden nomor 81 tahun 2014, dia tidak memasukkan peta di sana, hanya menentukan titik-titik. Tidak ada gambaran petanya dalam lampirannya, kan begitu. Itu alasannya kenapa kita mengajukan gugatan perdata. Nah, kemudian dalam hukum kan ada istilah prejudicial gesture. Nah, prejudicial gesture ini adalah gugatan perdata terkait hak yang diajukan pada saat ada proses pidana. Nah, kemudian dengan begitu proses pidana itu ditangguhkan. Nah, itu alasannya kita mengajukan gugatan perdata itu tadi, agar pidananya termasuk penyitaan itu ditangguhkan dulu. Bahkan tadi menyambung yang sampaikan Bang Rudi, kita sudah menyurati kok kejaksaan. Memberitahukan bahwa kita sedang melakukan upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum dan akan mengajukan peninjauan kembali kedua pada saat itu. Tapi surat kita tidak dibalas, mungkin karena sifatnya pemberitahuan. Nah, pada saat sidang ya dihadir sendiri oleh pihak kejaksaan, kan gitu. Tetapi kalau katanya tidak tahu, itu kan sebuah akal-akalan menurutku, Bang. Baik. Akal-akalan. Baik, Bang, ini kan tadi kan sudah diajukan gugatan, tapi mereka tetap menaikkan pelang nih. Iya. Menaikkan pelang ini disita. Otomatis kan ini kan berbicara kepemilikan. Iya, Bang. Berbicara kepemilikan dinyatakan sah kepemilikannya. Kemudian upaya apa yang akan kita lakukan terhadap hal yang sudah dilakukan jaksa, yang kita anggap ini mereka mengabaikan surat nyata atau pemberitahuan atau kepentingan hak kita, atau apakah jaksa sendiri dalam hal ini menganggap bahwasanya gugatan kalian itu nggak ada papanya gitu, karena sudah ada putus sebelumnya. Gimana pandangan? Nah, kalau kita begini, Bang, sepanjang itu dalam koridor hukum kita akan lakukan. Contoh, kita akan melakukan upaya penolakan terhadap penyitaan itu. Begini dasarnya, bahwa memang dalam petitum putusan itu disebutkan bahwa harta itu bisa disita dan bisa ditelusuri hartanya. Pertanyaannya satu, barang sitaan dalam pidana itu kan adalah barang bukti yang disita untuk negara, untuk dikuasai oleh negara, begitu. Sertifikat 221 sampai saat ini diblokir oleh kejaksaan. Itu objek sempadan itu ya. Objek sempadan itu, sisa tanah objek sempadan itu. Nah, pertanyaannya itu akan kemana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan satu, Bang. Nah, yang kedua, kita mungkin akan menarik pihak yang lain lah, seperti tadi disampaikan UKAP, Merpau, kita akan menarik itu. Kita mau menguji nih, benar nggak kejaksaan ini ada pada relnya, atau memang tebang pilih, kan begitu. Nah, jadi upaya-upaya kita akan masih kita lakukan, bahkan kalau kita runut dari awal nih, kita runut dari awal sedikit, yang menjadi objek ganti rugi itu kan sertifikat hak milik, gitu. Masyarakat ini kan ketika pemerintah bilang, masyarakat sertifikatkan tanahmu melalui program PTSL contohnya, maka masyarakat datang mengajukan diri untuk menerbitkan sertifikat. Nah, sertifikat muncul, nah Kementerian Perhubungan Darat datang nih, ditawar sekian kami ganti rugi tanahnya, gitu kan. Nah, pertanyaannya, sejak kapan masyarakat yang mengajukan sertifikat atau mengajukan tanahnya dialaskan hak itu berubah menjadi tindak pidana korupsi? Nah, itu lucunya. Sementara pemahaman saya, tindak pidana korupsi itu ada beberapa jenis, Pak. Yang pertama, dia menyalahgunakan kewenangan, suap atau gratifikasi. Nah, di sana kewenangan apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh klien kita ini, Daulat Nahdlatul Kan sifatnya pengajuan kan, Iya, permohonan kan? Ya, makanya apa kewenangan dia? Oke. Gitu. Oke, Bang Sultan, sebelum ke Bang Rudi.
ketika abang mengajukan gugatan perdata ini, apakah ini kan berbicara kepemilikan, apakah sementara pihak kejaksaan kan menganggap sudah ada putusan yang ingkrah nih ya, dan kita melawan negara. Bagaimana tingkat keyakinan Bang Sultan terhadap gugatan ini? Kita mengetahui kadang pengadilan negeri ini tanpa melihat pokok perkara dia sudah melihat nih ada putusan nih, udah berarti nggak sah kalian. Gimana pandangan keyakinan abang dalam mengajukan gugatan keperdataan ini? Begini Bang, kalau saya sendiri yakin bahwa hakim itu bisa menilai koridor perdata, koridor PT-UN, dan koridor pidana. Begitu. Saya yakin itu bahwa masalah peralihan hak atau pengalasan hak itu adalah perdata, itu harus dipisah. Masalah alas hak berupa sertifikat contohnya itu masuk wilayah sempadan atau ada orang lain yang memiliki hak, itu wilayahnya di PT-UN gitu. Masalah perbuatan pidana korupsi itu pidana. Nah, ini tipis nih antara perdata PT-UN sama pidana. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kejaksaan menyatakan bahwa sertifikat yang timbul itu adalah perbuatan pidana? Itu. Begitu. Baik, Bang Rudi. Tadi kan ada disinggung bahwasanya akan melakukan PK kedua dan ada singgung terkait BWS. Ya. BWS ini terbit setelah mengajukan PK pertama atau sebelumnya? Setelah pengajuan PK pertama. Setelah. Berarti baru-baru ini. Bulan 11 tahun 2025. Ini kan menjadi suatu novum juga, Bang. Ya. Menurut Abang ketika BWS ini sudah keluar, apakah tidak mengajukan PK kedua atau menunggu putusan keperdataan? Sebenarnya gini juga, dengan beralaskan surat dari Balai Besar Wilayah Sungai itu saya kira sudah sangat cukup sebagai novum atau bukti baru untuk kita ajukan peninjauan kembali kedua, kan seperti itu. Ya. Kalau mengenai perdata ini kan ini masih panjang nih Begitu. prosesnya. Kalaupun nanti pada akhirnya kalaupun misalkan hakim menilai bahwa memang gugatan kita itu bisa dimenangkan, nah kan masih ada upaya-upaya hukum yang lain yang akan dilakukan oleh tergugat, dalam hal ini kejaksaan kan, sampai dia berkekuatan hukum tetap. Tetapi ini sifatnya kan mengingat kedua orang tua Bung Ruben ini saat ini sedang di penjara, mendesak juga bagi kita untuk segera melakukan upaya hukum agar kedua orang tua beliau ini bisa segera dibebaskan. Oke Bang, ini kan BWS ini kan saya rasa ini kata kuncinya. Ya. Kata kuncinya yang menyatakan sejauh mana itu bagian dari sempadan kan itu. Oke. Bang, terkait selain mengajukan PK kedua nih. Ya. Saya dengarkan ada upaya mereka agak sulit ini memberikan berita acara eksekusi nih. Ya. Berapa lama kemarin tuh waktu pengajuan berita acara eksekusi sehingga PK kedua ini tidak diajukan sampai sekarang? Hampir 1 bulan itu. Lebih. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Apakah ada indikasi ini begini Bang? Dengan lamanya diberikan ini kan untuk mengajukan PK kedua ini kan harus ada berita acara eksekusi ini. Iya. Apakah ada keraguan dari kejaksaan ketika PK kedua ini bisa dikabulkan nih? Bahaya nih gitu. Gimana kacamata hukum Abang nih? Yang pasti kan gini. Atau sedikit sebelum atau bagaimana nilai dari nokum baru Abang ini dalam fakta persidangan? Boleh Abang paparkan? Saya kira tadi saya sudah katakan ya, itu sudah cukup. Kalau saya katakan oleh karena kewenangannya yang melekat pada BWS itu dalam menentukan itu zona sempadan ada tidak, ini surat sakti nih. Gitu ya. Surat sakti. Artinya memang mukjizat yang didapatkan oleh Bung Ruben pada saat itu sehingga BWS mau mengeluarkan surat itu berikut lengkap dengan peta. Saya kira saya juga masih yakin ya keadilan masih ada di negara ini dan masih banyak hakim yang lurus ya. Masih banyak hakim yang lurus yang memutus perkara itu sesuai dengan basic dan keilmuannya dan fakta-fakta yang ada. Saya yakin dengan adanya surat dari BWS itu perkara PK kedua itu pasti dimenangkan. Begitu ya. Ya, saya yakin nih. Mari. Baik, terakhir Bang, closing statement Abang terkait perkara ini.
coba Abang kasih closing statement terkait perkara ini, juga terkait eksekusi yang dipaksakan jaksa ini yang di pagar ini langsung yang dikasih Spanduk. pelang langsung. Apa kira-kira closing statement Abang terkait perkara ini? Jadi saya gini ya, kita sebagai APH, Iya. ada kepolisian juga, ada kejaksaan juga, belakangan ini ada lapas ya. Marilah kita sama-sama secara tuntas memahami aturan ya, memahami aturan untuk kemudian bisa kita implementasikan dalam hal ini kejaksaan untuk menetapkan masyarakat sebagai tersangka. Jangan kemudian arahnya menjadi merugikan orang lain, kan seperti itu. Kita mendukung langkah tegas Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelamatkan negara, tapi nggak gini-gini juga, gitu kan? Nggak gini-gini juga. Nah, terkait masalah eksekusi kemarin, kita ada komunikasi juga dengan jaksanya. Saya sampaikan untuk tidak terburu-buru melaksanakan ini. Saya kasih tahu oleh karena dasarnya kita sedang mengajukan gugatan perdata. Tapi kalaupun menurut mereka bahwa gugatan perdata yang kita ajukan di Pengadilan Negeri Balige tidak secara serta-merta menunda eksekusi, silakan. Kita menghormati itu. Oleh karenanya kemarin kita tidak ada ribut-ribut di lapangan. Silakan mereka pelang, tetapi ingat kalau gugatan kami nanti dimenangkan, tunggu kau, gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Itu ya. Baik, menarik. Saya perpanjang sedikit lagi Pak ya. Abang dengan yakin gitu, sementara ini yang kita anggap ini kita lawan negara nih dianggap. Ya. Abang yakin dengan gugatan itu? Yakin. Yakin ya, siap. Dari Bang Ruben sendiri terhadap perkara ini Bang, apalagi khususnya orang tua Abang yang sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih, 2 tahun lebih, bapak mama ya Bang ya. Iya. Apa kira-kira harapan Abang ini sekarang? Harapan kami keluarga, kalau bahasa Bataknya, Pak Hakim, jaksa, paluas malah oma do bapak nami asa mula asa marpungami musang ijabu nami. Artinya nilailah ini sebaik-baiknya karena kami pun tulus membantu negara, mendukung negara. Nilai ini sebaik-baiknya supaya bapak kami pulang. Begitu. Ya, bapak kami pulang, kami bisa berkumpul bersama kembali. Itu aja harapan dari kami keluarga. Iya. Kalau memang ditanya, kian Bang kalau kejadian lebih bagus nggak usah Lebih bagus nggak usah dijual, dikasih. nggak usah dikasih, nggak usah dijual gitu kan, daripada menjadi masalah gitu ya. Iya. Kadang niat tulus gimana daerah ini berkembang malah seperti dicari-cari kesalahan ya Bang ya. Benar Pak, itu yang benar Bang, itu yang kurasakan Bang. Iya. Kok segininya hukum di negara kita gitu loh Bang. Karena kan secara sederhana aja kok yang mendukung dengan alasan yang baik, dengan dasar yang baik dan bukti yang sempurna malah jadi korban gitu loh Bang. Iya, makasih Bang. Bang Sultan, kira-kira terhadap gugatan Abang, kira-kira apa harapan Abang nih? Kalau harapan kita atas gugatan itu ya pasti hakim harus bisa menilai secara objektif lah Bang ya. Hakim itu harus bisa menilai secara objektif, transparan, dan kemudian begini. Jangan lagi ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak masuk akal begitu. Karena selama ini kita sudah melihat beberapa kasus, pertimbangan-pertimbangan itu asal-asalan begitu. Itu menunjukkan bahwa kemunduran hukum di negara kita ini begitu. Besok-besok tidak akan ada lagi masyarakat yang mau membantu negara ini kalau setiap orang yang membantu negara ini dijadikan tersangka dan pasal yang digunakan tindak pidana korupsi. Ya, jadi harapan kita tetap begitu agar hakim tetap objektif dan mempergunakan keyakinannya ya untuk menilai ini sebagai hal yang didasari pada kebenaran nih dan keadilan. Oke nih. Baik. Luar biasa, terima kasih Bang waktunya, terima kasih Bang Ruben, semoga doa-doa yang terbaik untuk orang tua kita, untuk perkara kita. Terima kasih Bang Sultan. Kalau saya rasa sedikit tambahan Bang, lagi-lagi lah kita melihat kinerja jaksa ini Bang ya. Kadang jangan terlalu kaku dalam penerapan hukum,
dan juga jangan terlalu tajam ke bawah ya Bang ya. Iya. Tumpul ke atas. Sering terjadi jaksa-jaksa daerah, saya akan jelaskan itu. Karena sering di podcast kita seperti itu, kadang jaksa-jaksa daerah ini terlalu ekstrim karena menganggap masyarakat nggak tahu hukum, ini yang sering. Ya. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih waktunya Bang. Kembali lagi kita. Masih ingat Bang Yelel kita? Kalau saya bilang cakap-cakap hukum, cocok kau rasa. Cakap-cakap hukum. Cocok kau rasa.